Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan kajian dan pekanan tematik yang ke-152 dengan tema 12 langkah Muhammadiyah spesial menuju Milad Muhammadiyah ke-112. Yang saya hormati Ketua PDM Muhammadiyah yang kebetulan hari ini menjadi narasumber, Kiai Haji Ali Wartadinata. Alangkah baiknya kita buka pengajian ini dengan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Ya, Ustadz. Siap. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati para pimpinan yang hadir pada kesempatan malam hari ini, terutama teman-teman dari Korps Mubalik Muhammadiyah yang selalu bersemangat untuk menyelenggarakan kegiatan kajian tematik tarjih yang alhamdulillah ini sudah memasuki tahun ketiga atau keempat ya. Mudah-mudahan kegiatan kajian tematik secara online ini terus kita laksanakan dalam rangka kita belajar dan menguatkan ideologi serta pemahaman kita dalam bermuhammadiyah dan juga menjalankan Islam. Yang saya hormati pula para pimpinan cabang dan ranting yang hadir, para pimpinan amal usaha Muhammadiyah Kota Depok, ibu dari pimpinan daerah Aisyah, pimpinan cabang Aisyah, dan seluruh hadirin hadirat para Jumiah yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Untuk memastikan apakah suara saya bisa dengar dengan baik, saya tanya apakah suara saya bisa didengar dengan baik, itu ganti. Ya, Roji. Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah jelas. Kalau kurang jelas berarti memang belum makan malam ya. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kita bisa hadir di kegiatan rutin kita, dan malam hari ini saya diminta untuk menyampaikan materi lalu dalam rangka milad. Miladnya sudah lewat ya, 18 November, cuman biasanya miladnya bisa sebulan, bisa 2 bulan gitu. Jadi nanti kalau ada yang merayakan syiar milad bulan Desember ya nggak apa-apa, dalam rangka merawat kegembiraan, membangun ruh bermuhammadiyah itu nggak apa-apa, nggak bid'ah dan juga nggak haram, boleh-boleh aja, mubah-mubah aja saja. Bapak Ibu, para jamaah sekalian, maka kemudian saya berinisiatif untuk menyampaikan materi dengan tema 12 langkah Muhammadiyah. 12 langkah Muhammadiyah yang ini perlu kita pahami sebagai warga Persyarikatan Muhammadiyah dalam perjalanan kehidupan kita, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota Persyarikatan Muhammadiyah, dan juga Persyarikatan Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi. Langkah ini merupakan langkah yang dibuat oleh Kiai Haji Mas Mansur saat beliau menjadi ketua, waktu itu namanya pengurus besar Muhammadiyah. Dalam bahasa Belandanya disebut Haup de Bestuur Muhammadiyah. Haup de Bestuur Muhammadiyah diartikan sebagai pengurus besar yang sekarang kita kenal sebagai pimpinan pusat.
pada muktamar di tahun 1930-an itu terjadi tarik-menarik antara yang senior dengan junior, di mana para senior diwakili oleh tiga tokoh Muhammadiyah, di antaranya Kiai Isam dan Kiai Suja, para orang-orang senior yang ingin tetap eh, berkhidmat di Muhammadiyah. Dan banyak juga peserta muktamar atau waktu itu namanya Aljiman Perjitering atau Kongres Muhammadiyah yang berharap Muhammadiyah tetap dipimpin oleh pemimpin-pemimpin Muhammadiyah senior. Nah, kemudian di kalangan anak muda banyak yang berharap bahwa kepemimpinan Muhammadiyah saat itu bisa dilaksanakan oleh orang-orang muda gitu, orang muda. Sehingga waktu itu agak sedikit eh, riuh tentang muktamar antara yang senior dengan yang junior. Tapi alhamdulillah pelaksanaan muktamarnya kemudian bisa berjalan dengan selesai dan terpilihlah Kiai Haji Mas Mansur yang waktu itu adalah konsul Muhammadiyah Surabaya, seorang yang masih muda tapi keilmuannya ini sangat luar biasa. Semuanya luar biasa dan beliau termasuk orang alim yang kemudian di antara uh, ciri kepemimpinan beliau di Muhammadiyah adalah adanya majelis tarjih. Di majelis tarjih itu dibentuk pada masa kepemimpinan Kiai Haji Mas Mansur. Maka Kiai Haji Mas Mansur itu termasuk tokoh pemikir Muhammadiyah yang sangat luar biasa, yang di antara pemikiran-pemikirannya adalah pemikiran berkemajuan sebagaimana yang diharapkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, dalam forum-forum pengajian yang disampaikan oleh Kiai Haji Mas Mansur, beliau menyampaikan beberapa poin agar kemudian Muhammadiyah tetap berada pada jalur perjuangannya sebagai gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Walaupun kondisi pada saat itu kita tahu pada zaman penjajahan Belanda sangat luar biasa dan kondisinya juga sangat uh, berakibat bagaimana dalam perjuangan Muhammadiyah. Dan waktu itu memang para senior Muhammadiyah lebih banyak menggerakkan Muhammadiyah dalam bidang pendidikan, sehingga agak meninggalkan tablik dan urusan keagamaan. Maka Kiai Haji Mas Mansur di antara pemikiran-pemikirannya adalah menguatkan gerakan-gerakan dakwah, tablik, dan juga adalah menguatkan gerakan-gerakan yang bukan hanya pendidikan, tetapi juga gerakan-gerakan lain. Maka kemudian dari apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Mas Mansur ini, tangkap kemudian dijadikan khitah perjuangan Muhammadiyah atau garis-garis besar perjuangan Muhammadiyah dalam mewujudkan tujuan Muhammadiyah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dalam langkah 12 ini, karena 12 langkah berarti ada 12 ya, nggak mungkin ada yang lain, ada 12. Itu bisa dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama, nomor 1 sampai dengan nomor 7, itu termasuk pada langkah-langkah yang sifatnya adalah langkah-langkah ilmiah. Langkah-langkah ilmiah adalah langkah-langkah yang perlu dijelaskan kembali, dihadirkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah secara lebih luas, agar kemudian langkahnya itu bisa dilaksanakan lebih baik. Kemudian bagian yang kedua adalah langkah ke-8 sampai dengan langkah ke-12. Ini adalah langkah-langkah amaliyah, langkah-langkah di mana hanya tinggal dilaksanakan saja, tanpa perlu dihadirkan ayat Al-Quran, perlu dihadirkan hadis-hadis Rasul, dan tidak perlu pembahasan yang lama, tinggal dilaksanakan saja, karena sudah jelas dan sifatnya adalah tinggal dilaksanakan. Nah, 12 langkah Muhammadiyah ini yang pertama adalah memperdalam masuknya iman, yang kedua memperluas paham agama, yang ketiga memperbuah budi pekerti, yang keempat menuntut amalan intiqad,
Yang kelima, menguatkan persatuan. Keenam, menegakkan keadilan. 7, melakukan kebijaksanaan. 8, menguatkan tanwir. 9, mengadakan musyawarah. 10, memusyawarahkan putusan. 11, mengawasi pergerakan. Dan yang ke-12, menghubungkan dengan gerakan uang. Yang pertama adalah memperdalam maksudnya iman. Jadi menurut Pak Kiai Haji Mas Mansur, beliau sampaikan hendaklah iman itu ditablikkan, disiarkan seluas-luasnya, diberi riwayat dan dalil buktinya, dipengaruhkan dan digembirakan, hingga iman itu mendarah daging, masuk di tulang sumsum dan mendalam di hati sanubari para anggota Muhammadiyah semuanya. Nah, memperdalam masuknya iman artinya adalah menghadirkan iman di dalam hati kita. Bahwa kita sering mengucapkan dari hati saya yang paling dalam, gitu ya, untuk menyampaikan sesuatu. Dan hati kita itu perlu dihadirkan iman, sehingga hati kecil kita adalah isinya iman, penuh dengan keimanan, bukan yang lainnya. Maka kemudian agar hati itu bisa berada di dalam, agar iman kita berada dalam hati dan menghujam serta menjadi bagian yang paling dalam dari hati kita, maka iman itu harus ditablikkan dan disiarkan seluas-luasnya. Maksudnya adalah selalu disampaikan tentang iman, tentang manisnya iman, walaupun kemudian banyak cobaan bagi orang-orang yang beriman, tetapi sungguhnya iman itu adalah satu hal yang manis. Man kunna bi inna wajada khalawatil iman, mendapatkan manisnya iman. Dan kemudian diberikan riwayat dan dalil buktinya bahwa orang-orang yang di dalam hatinya itu adalah keimanan yang kuat, mereka adalah orang-orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang kemudian uh, menjadi pribadi-pribadi yang sangat luar biasa. Maka kalau kita ingin memperdalam masuknya iman, di antara yang kita bisa lakukan adalah kita banyak membaca kisah-kisah para nabi, para salafus sholihin, para alim ulama di masa lalu, bagaimana kemudian mereka mempertahankan iman mereka, sangat luar biasa. Para nabi, kalau misalkan kita baca dalam surah Yasin itu kan ada kisah nabi yang kemudian mereka dibunuh gitu, tapi mereka tetap karena ada keimanan. Atau Nabi Muhammad SAW, kemudian juga para sahabat, Bilal bin Rabah dan lain sebagainya, mereka adalah orang-orang luar biasa yang dalam hatinya itu iman, sehingga walaupun diapain baik gitu, bahasa bahasa Depok udah diapain baik, mau dipersekusi, mau dibejek, mau diapain gitu, mereka itu nggak takut gitu. Bilal bin Rabah itu sampai dijemur, bukan hanya jemur, diseblakin, dicambuk sampai berdarah-darah, ditibanin batu gitu. Ya diminta untuk kufur, mereka dia tidak mau. Dia hanya mengucapkan ahad, ahad. Itu kalau tidak ada iman dalam hatinya, pasti udah kabur itu. Pasti udah, ya udah dah, daripada gua ditibanin batu, mati, mendingan gua nggak beriman. Begitu mungkin. Nah, itu karena apa? Karena iman di dalam hati yang sangat luar biasa. Maka untuk itu, iman itu harus kita masukkan dalam hati kita sehingga menjadi darah daging dan menjadi bagian dari hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat, wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anitum walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Jadi pada kalimat apa walakinna Allah habbaba ilaikumul iman,
Dan akan tetapi Allah mempersukakan ke dalam kepada kalian itu al-iman. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah menghiaskannya di dalam hati kita. Artinya apa? Iman itu berada dalam hati kita dan kita hiasi hati kita dengan keimanan. Wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, sehingga kemudian ketika iman dalam hati itu kita akan meninggalkan, akan membenci kekufuran, kefasikan, dan juga kedurhakaan dan juga kemaksiatan lainnya. Maka ini menjadi penting kita untuk menghadirkan iman di dalam hati kita. Termasuk juga iman dalam pilkada ini perlu ada iman. Nah, nanti ada yang kalau serangan fajar kayaknya terlalu pagi ya. Ada yang malam nih kata ya, ada yang bawa Indomie, bawa itu harus iman. Ya, saya yakinlah para warga Muhammadiyah sudah punya pilihan masing-masing. Yang dipilih karena banyak faktor, banyak hal, gitu. Dan itu harus didasari pada iman. Ya, dan ini kita harus menghadirkan iman dalam hati kita. Maka kita juga kemarin hari Ahad itu ada bedah buku tentang sejarah Muhammadiyah. Orang-orang tua kita dalam berdakwah di Muhammadiyah pertama-tama itu, waduh, tantangannya luar biasa kemarin disampaikan. Dan mereka itu menghadapinya dengan luar biasa juga, dengan keimanan juga gitu. Dan walaupun mereka dipersekusi, itu ada yang ditodong dengan pistol, kemudian disuruh nggak boleh lagi sholat, diajak berkelahi, tapi mereka itu tetap tetap menjaga hati dan melawannya dengan kearifan, dengan bukan membalas dengan dengan kekuatan fisik, tapi membalasnya dengan amal perbuatan dan berdoa kepada. Bahkan ketika dibilang Muhammadiyah di sini mah paling cuma 6 bulan, gak bakalan berkembang di sini mah. Nah, warga Muhammadiyah ketika mendengar hal tersebut malah memacu dan memicu untuk terus menghadirkan Muhammadiyah, dan Muhammadiyah sudah bisa hadir. Maka kemudian memperdalam masuknya iman ini menjadi satu hal yang penting untuk kita hadirkan sebagai langkah pertama kita dalam perjuangan di Muhammadiyah sebelum langkah-langkah yang lain. Karena ini adalah hati kita, karena ini adalah awal kita untuk melangkah ke depan. Itu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, dalam langkah 12 atau 12 langkah Muhammadiyah itu adalah memperluas paham agama. Jadi hendaklah paham agama yang sesungguhnya atau yang murni itu dibentangkan seluasnya. Maksudnya paham agama itu kan sekarang banyak sekali, ada yang memahami ini dan itu. Maka kita di Muhammadiyah itu pemahaman agama yang sungguhnya yang murni dari Rasulullah dibentangkan. Kita ada majlis tarji, maka majlis tarji itu membentangkan, menyampaikan secara luas tentang ajaran Islam, tentang agama kita yang murni, ya, yang disampaikan oleh Rasulullah, karena kita pengikut Nabi Muhammad SAW. Kemudian diujikan. Kalau tarji itu kan diujikan dulu. Kalau misalkan ada beberapa pendapat, kemudian ada dalil-dalilnya, lalu kemudian ditarji oleh Muhammadiyah, mana yang paling kuat dalilnya. Ya, yang rajih itulah yang kemudian diamalkan oleh Muhammadiyah. Dan diperbandingkan satu paham dengan paham yang lain, satu dalil dengan yang lain itu diperbandingkan mana yang kemudian sahih, mana yang kemudian adalah hasan dan seterusnya, dan yang rajih itu diambil oleh Muhammadiyah. Sehingga para anggota Muhammadiyah mengerti dan meyakini bahwa agama Islamlah yang paling benar. Artinya apa? Bahwa dengan membentangkan dan memberikan pemahaman yang luas itu, maka kita akan meyakini bahwa Islam agama yang paling benar. Ya, kemudian Islam juga agama yang ringan, tidak berat. Dalam beragama Islam itu tidaklah berat dan berguna, hingga dengan merasa nikmat mendahulukan amalan keagamaan itu. Artinya bahwa kita harus betul-betul luas pahaman agama kita. Maka kajian-kajian tarjih menjadi penting untuk meluaskan paham agama kita. Kita punya banyak para asatidz yang sangat mumpuni dan ta'amuk dalam al-hadis, al-Quran, fikih dan seterusnya. Dan sekiranya ini menjadi sangat luar biasa untuk
menyampaikan kepada kita paham agama sehingga kemudian jadi luas. Bahwa agama itu ya ringan, gitu. Ada rusuh di dalam ajaran agama kita, ada keringanan. Misalkan kita boleh menjamak, boleh mengqashar sholat itu, kemudian juga banyak hal-hal yang diberikan kalau kita sedang sakit, tidak boleh kena air, kalau kena air kita akan tambah parah penyakitnya, maka kita boleh tayamum, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu perlu kemudian kita luaskan paham agama kita. Maka sifat ataupun karakter warga Muhammadiyah adalah selalu mengaji dan mengkaji ajaran Islam agar kemudian bisa kita laksanakan. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, "Idza ba'asa ahadan min ashabihi fi ba'di amri qala basyiru wa la tunaffiru wa yassiru wa la tu'assiru." Dalam Sahih Muslim dari Abi Musa, bahwa Rasulullah SAW idza ba'asa ahadan, ketika mengutus seseorang, min ashabihi, dari sahabat-sahabatnya, kan, di ba'di umrihi, dalam urusan, ya Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke satu tempat untuk mendakwahkan, mengutus sahabat yang lain ke tempat yang lain. Maka Rasulullah mengatakan kepada yang diutus itu apa? Basyiru wala tunaffiru. Gembirakanlah, jangan membuat orang itu kabur. Wa yassiru, dan mudahkanlah, wala tu'assiru, dan jangan disusah-susahin, gitu. Nah, sehingga ini menjadi satu paham buat kita bahwa Islam itu agama yang ringan, agama yang mudah. Kadang-kadang kita yang membuat kita sulit. Insya Allah semuanya sudah ada apa namanya tuntunannya, dan sudah memberikan kepada kita cara-cara yang kemudian bisa menghadapi perkembangan zaman yang dengan ajaran agama kita. Yang itu yang kedua, memperluas paham agama. Maka di antara yang kita lakukan adalah kita perlu hadir dalam kajian-kajian kita untuk luaskan paham agama kita. Kemudian yang ketiga, langkah yang ketiga setelah langkah pertama adalah tentang iman, langkah kedua adalah tentang memahami ajaran Islam, langkah yang ketiga adalah memperbuah budi pekerti. Ya, memperbuah budi pekerti dalam pandangan Haji Mas Mansur, hendaklah diterangkan dengan jelas tentang budi pekerti, akhlak yang terpuji atau mahmudah, dan sifat yang tercela atau mazmumah. Jadi di antara kajian-kajian yang disampaikan pada kita bukan hanya persoalan-persoalan ibadah saja, tetapi juga adalah hal-hal yang lain. Di antaranya adalah tentang akhlak. Maka beberapa waktu yang lalu saya ikut dalam kajian ini, ada namanya Adabul Mar'ah bil Islam. Ya, itu perlu disampaikan tentang akhlak yang terpuji, yang mahmudah. Dan saya kira juga ini perlu disampaikan kepada anak-anak muda dengan cara yang lebih mudah diterima oleh mereka, agar mereka tahu bahwa akhlak yang terpuji itu ini, gitu. Dan sifat yang tercela itu juga dijelaskan. Kadang-kadang semakin ke sini itu batasan antara mahmudah dengan mazmumah itu menjadi absurd, gitu. Yang dulu bahwa mahmudah yang terpuji itu dengan kesopanan, kadang-kadang kesopanannya itu, cara bicara itu semakin ke sini kok kayaknya semakin, menurut kita itu dulu kayak kalau ngomong gitu mah nggak sopan, tapi kalau menurut anak sekarang, ya emang udah begitu Pak sekarang anak-anak. Nah itu kan menjadi satu hal yang kemudian harus terus kita hadirkan, apa namanya, sifat yang terpuji itu plus sampaikan dengan menghadirkan hadis-hadis Rasulullah tentang bagaimana akhlak Rasulullah. Kemudian dibahas pemakaian akhlak-akhlak yang terpuji dan menjauhkan sifat yang tercela. Jadi bagaimana berakhlak di rumah, akhlak di tempat makan, akhlak dalam berkumpul dan seterusnya, itu perlu disampaikan. Dan menjauhkan sifat yang tercela. Ya, sehingga amalan para anggota Muhammadiyah berbudi pekerti yang baik lagi berjasa. Ya. Dan setiap akhlak itu pasti ada buahnya. Kalau akhlak yang mahmudah pasti akan berbuah kebaikan. Kalau akhlak yang buruk, akhlak yang tercela juga akan berbuah keburukan. Itu juga perlu kita sampaikan bahwa setiap akhlak yang baik akan berbuah pada kebaikan,
Akhlak yang buruk pun pasti akan ada buahnya, yaitu buahnya juga adalah buah yang buruk. Kemudian yang keempat, setelah iman, kemudian pemahaman agama, kemudian yang ketiga adalah akhlak, maka yang keempat adalah menuntut amalan intiqad. Ya, Haji Mas Mansur menyebutkan hendaklah senantiasa melakukan perbaikan diri kita sendiri, self koreksi dalam segala usaha dan pekerjaan itu. Buah penyelidikan perbaikan itu dimusyawarahkan secara khusus untuk mendatangkan maslahat dan menjauhkan mudarat. Jadi bahwa kita secara pribadi dan juga sebuah organisasi perlu terus mengevaluasi diri kita. Evaluasi agar kemudian kita tahu seperti apa kondisi kita sekarang. Ya, misalkan sekarang di sekolah-sekolah saya lihat bapak-bapak ibu kepala sekolah ini sedang sibuk-sibuknya namanya KKS, evaluasi kinerja kepala sekolah. Itu bagian dari evaluasi dan bagian daripada kita melihat bagaimana diri kita, sekolah kita, agar kemudian dari hasil itu bisa dimusyawarahkan secara khusus. Oh, apa nih kekurangan-kekurangan kita? Mana yang perlu kita perbaiki, mana yang perlu kita pertahankan, dan mana yang perlu kita tinggalkan, dan seterusnya, dan seterusnya. Bukan hanya sekedar mendapatkan nilai, nilai yang besar, tapi apa sih dari itu bahwa kita bisa melihat dan mengoreksi dari apa yang kita lakukan. Dalam hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Fuad al-Bazzar, sebutkan tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Bahwa tuba, beruntunglah liman syaghalahu yang sibuk, sibukkan olehnya apa namanya kekurangan-kekurangannya an uyubin nas, daripada kekurangan-kekurangan yang lain. Ini menjadi penting bahwa kita juga harus mengoreksi tentang gerakan-gerakan kita, melihat mana yang kurang. Atau mungkin kadang-kadang kita diberikan penilaian oleh pimpinan, diberikan juga pimpinan penilaian oleh anggota. Ya nggak apa-apa. Kalau saya misalkan dalam kepemimpinan saya ada kurang-kurang yang berkenan, bisa disampaikan. Saya insya Allah akan menerima dengan baik. Sampaikan saja lewat WA, Pak Ali, gini. Insya Allah itu menjadi koreksi buat saya untuk bagaimana kemudian mendatangkan maslahat dan menjauhkan mudarat. Itu amalan intiqad. Kemudian yang selanjutnya dalam langkah 12 adalah menguatkan persatuan. Hendaklah menjadi tujuan kita menguatkan persatuan organisasi, mengokohkan pergaulan, persaudaraan, mempersamakan hak dan memerdekakan lahirnya pikiran-pikiran. Jadi ini kita perlu untuk menguatkan persatuan di antara kita dalam bermuhammadiyah. Kita harus dikuatkan persatuan. Ya, walaupun kita di pilkada besok pilihannya beda-beda, ya kalau nggak pilih nomor satu ya nomor dua dalam pilkada Depok, atau milih provinsi kalau nggak nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat. Yang penting tetap kita bersatu di Muhammadiyah. Saya bilang tuh berpolitik secukupnya, Muhammadiyah sepenuhnya. Ya, kalau kita punya tujuan-tujuan politik, ya secukupnya ya gimana? Kalau ada kader Muhammadiyah otentik ya secukupnya apa ya? Secukupnya sih kalau memang itu ya bisa 50%, 60% usaha kita. Kemudian mengokohkan pergaulan dan persaudaraan. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, wati Allah wa rasulah wa la tanaza'u fatabshalu wa tazhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, wala tanaza'u, dan jangan bercerai-berai, jangan tanaza', berselisih. Kalau berselisih itu akan meruntuhkan persatuan. Fatabshalu, maka akan apa? Akan kalian tuh tabsyal, jadi gagal, jadi merugi. Fatazhabari hukum, akan hilang keberuntungan kalian. Wasbiru, dan bersabarlah.
Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, maka kita sama warga Muhammadiyah walaupun beda pilihan jangan saling ngejek. Ya udah, sama-sama paham, sama-sama ngerti. Nah, insya Allah semuanya uh, punya pandangan kenapa memilih yang satu atau yang dua. Tinggal bagaimana kemudian kita tetap melakukan juga pergaulan. Kemudian yang keenam, menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan, ya hendaklah, kata Kiai Haji Mas Mansur, keadilan dijalankan semestinya, walaupun terhadap diri sendiri. Dan ketetapan yang sudah seadilnya dibela dan dipertahankan dimanapun juga. Di bawah Islam, agama yang sangat menjunjung tinggi keadilan. Ya, dan keadilan itu harus ditegakkan walaupun mengenai diri kita sendiri. Dan dibela dan dipertahankan dimanapun juga. Dan adil dalam Al-Quran itu ada kata al-adlu, al-qis, al-wasd, ya, yang mengandung makna sikap tengah yang berkesinambungan dan jujur. Oh, adil itu tidak mesti sama, tetapi meletakkan sesuatu pada tempatnya. Pada masa kita kampanye dengan baik, jangan berkampanye negatif, ya, jangan berkampanye hitam, ya, ya kemudian tidak menjelek-jelekan, walaupun biasanya yang paling rame itu kalau kampanye jelek-jelek itu, pendukungnya langsung ore gitu. Yang jelek-jelekin, aduh gitu. Tapi dia jelek-jelekin lagi. Itu kayaknya jadi bumbu kampanye yang sebetulnya harus kita tinggalkan. Kita harus cerdas ya, harus cerdas dan melihat program apa sih buat kita sebagai warga Depok, apa sih buat kita mengembangkan organisasi kita, Persyarikatan Muhammadiyah itu juga menjadi penting. Salah satu kemudian yang kita letakkan. Nah, keadilan itu memang harus dibela dan dipertahankan dimanapun. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qis syuhada lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakuna ghaniyan aw faqiran fa Allah aula bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu fa in talu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Nah, ini sangat penting buat kita bahwa kita menjadi orang yang qawwamina, menegakkan bilqis, keadilan, juga menjadi tengahan, yang waset, yang wasatiyah, yang tengahan. Dan ketika itu sudah ditetapkan maka kita jaga betul-betul. Karena sesungguhnya bahwa keadilan itu menjadi penting dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketujuh adalah melakukan kebijaksanaan. Kata Kiai Haji Mas Mansur, dalam gerak kita tidaklah melupakan hikmat kebijaksanaan yang disendikan kepada kitabullah dan sunnatul rasulillah. Kebijaksanaan yang menyalahi kedua pegangan itu haruslah dibuang, karena itu bukanlah kebijaksanaan yang sesungguhnya. Di ilmu hikmah itu menjadi penting, dan hikmah itu adalah apa yang sandikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka kebijaksanaan atau perbuatan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu harus dibuang. Karena itulah bukan kebijaksanaan yang sesungguhnya. Yu'til hikmata mayyasha. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Orang yang diberikan hikmah adalah telah diberikan kebaikan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus terus banyak belajar, mengkaji agar kita mendapatkan hikmah dan menjadi lebih bijaksana. Semakin kita banyak belajar, insya Allah kita akan semakin bijaksana dalam menyikapi banyak hal. Nah, ini adalah 7 langkah Muhammadiyah yang dibuat oleh Kiai Haji Mas Mansur yang merupakan langkah ilmiah. Sehingga ada ayat-ayat Qur'annya, ada hadis-hadisnya, dan perlu dijelaskan lebih lanjut lagi. Saya kira tadi sudah beberapa hal kami sampaikan. Nah, yang kedelapan, kata Kiai Haji Mas Mansur, kalau Muhammadiyah secara gerakan
Nah, itu mau maju melangkah ke depan itu harus apa? Menguatkan Majelis Tanwir. Sebab majelis ini nyata-nyata berpengaruh besar dalam kalangan kita Muhammadiyah dan sudah menjadi tangan kanan yang bertenaga di sisi pimpinan pusat TPP Muhammadiyah. Maka sewajibnya lah kita perteguhkan dengan diatur dengan sebaik-baiknya. Maka ini tahun ini ada Tanwir Muhammadiyah ke tahun 2024 yang bertepatan dengan Milad ke-112 dilaksanakan di Kupang. Nah, ini memilih Kupang sebagai tempat Tanwir itu bukan hanya sekedar memilih saja, tapi mau membuktikan bahwa Muhammadiyah itu menghadirkan kemakmuran untuk semua. Bahwa di Kupang itu mayoritasnya adalah Nasrani. Kampus-kampus Muhammadiyah Kupang itu sangat besar. Walaupun Islam di sana minoritas, tapi Muhammadiyah mampu dan menghadirkan kemakmuran untuk semua. Sehingga kemudian ada istilah Krismuha, Kristen Muhammadiyah. Jadi Kristen Muhammad itu bukan varian paham agama, bukan. Tapi dia adalah sebuah istilah panggilan atau lakob, ya, lakob atau kunyah bagi orang-orang Kristen yang mendukung perjuangan Muhammadiyah gitu. Ada orang-orang Kristen yang memberikan tanahnya untuk Muhammadiyah. Yang mau dibilang wakaf, emang di agama Kristen ada wakaf kan? Nggak ada. Ntar wakafnya diterima Allah apa enggak? Itu kan juga nggak bakalan karena dia udah beriman kepada Allah. Tapi mereka sangat apa? Sangat mendukung Muhammadiyah gitu gerakannya. Karena apa? Yang diberikan Muhammadiyah itu adalah kemakmuran, ke pencerahan melalui pendidikan. Sehingga mereka sangat mendukung Muhammadiyah. Itu yang dimaksud dengan Krismuha, Kristen Muhammadiyah. Mereka bersekolah di sekolah Muhammadiyah, tetapi mereka tetap mendapatkan pendidikan ajaran agamanya dengan tetap belajar ke Muhammadiyahan. Diajarin juga Paras Muhammadiyah, ya Allah Tuhan Robiku. Gitu. Padahal Tuhannya bukan Allah. Nah, itu kan bagian dari dakwah. Masalah kemudian dia masuk Islam atau enggak, dia login atau logout itu kan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa apa namanya memberikan hidayah, innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Di sekolah-sekolah Muhammad itu nggak apa-apa ada anak yang di luar Islam. Jangan ditolak ya Bapak Ibu kepala sekolah ya. Kalau ada, oh saya mau masuk di SMA Muhammadiyah 4. Saya bilang ya terima aja. Mau agamanya Nasrani atau Hindu. Nanti pelajaran agama Islamnya nggak usah ikut, tapi pelajaran Muhammadiyah harus ikut. Ya kan gitu. Ya, kemudian duhanya ya jangan ikut. Ya, dan seterusnya. Nah ini Majelis Tanwir itu setiap tahun dilaksanakan. Dan besok tanggal 4 sampai 6 Desember Tanwir Muhammadiyah tahun 2024 mudah-mudahan Tanwirnya bisa berjalan dengan lancar dan menghasilkan keputusan-keputusan untuk menghadirkan kemakmuran untuk semua. Saya kira ini juga menjadi penting dalam menguatkan gerakan Muhammadiyah. Dan kalau di tingkat daerah ada namanya musyawarah pimpinan daerah yang terakhir kita laksanakan tanggal 31 Juli yang lalu. Jadi nanti kalau ada Muspimda lagi tahun 2025 insya Allah. Kemudian yang kesembilan, agar langkah gerakan Muhammadiyah itu terus maju adalah mengadakan musyawarah. Dalam bahasa lainnya tuh saya membaca menguatkan konferensi bagian. Artinya konferensi bagian tuh eh, majelis, lembaga itu harus sering musyawarah. Jangan nggak musyawarah. Ranting, cabang, daerah itu harus sering musyawarah. Ortom juga harus sering musyawarah. Ya, jangan nggak pernah musyawarah. Saya kemarin waktu di Palembang itu mendengarkan pemaparan para pimpinan ranting dan cabang, mereka ada yang bilang rapatnya sepekan 2 kali. Masya Allah ya, sepekan 2 kali rapatnya. Nah, mungkin kalau kita sepekan 2 kali rapat mulu sih. Gitu. Ya, ini menjadi penting rapat kita, rapat di Muhammadiyah. Untuk apa? Mengadakan garis yang tentu dalam langkah-langkah amalan dan perjuangan kita. Sehingga hendaklah diadakan musyawarah-musyawarah terutama untuk hal-hal yang khusus dan penting seperti usaha dakwah Islam di seluruh Indonesia dan lainnya. Ini apa? Bermusyawarah untuk dakwah itu penting. Ada kegiatan apa dan apa kita musyawarahkan. Ya mungkin kalau sekarang bisa musyawarahnya melalui online gitu ya.
Tapi lebih 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 baik kalau ranting cabang itu atau daerah juga ya, bahkan pimpinan pusat juga ada rapat yang khusus setiap uh, saat uh, rapat darurat atau rapat yang sifatnya rutin gitu. Majlis-majlis juga gitu. Rapatnya harus rutin. Mau ada masalah, mau tidak ada masalah, kita rapat. Oh enggak apa, ada masalah, apalagi ada masalah ya, pasti rapatnya harus lebih sering. Dan Muhammadiyah kan begitu. Kita rapat itu untuk membuat masalah, maksudnya pekerjaan baru ya. Ada kegiatan baru dan seterusnya. Itu menjadi penting untuk menguatkan komprehensi bagian atau mengadakan musyawarah. Nah, kemudian yang ke-10 adalah memusyawaratkan putusan. Jadi kata Kiai Haji Mas Mansur, agar dapat meringankan dan memudahkan pekerjaan, hendaklah tiap putusan mengenai tiap-tiap majelis bagian dimusyawarahkan dengan pihak yang bersangkutan, sehingga dapatlah mentanfiskan untuk mendapatkan hasil dengan segera. Jadi kita memutuskan suatu harus dimusyawarahkan, baik pimpinan ataupun sesuai dengan tingkatannya, agar kemudian prinsip-prinsip musyawarah juga itu menjadi penting. Ya. Kemudian setelah musyawarah ditanfiskan, maksudnya ditetapkan dan dilaksanakan apa yang menjadi keputusan musyawarah. Hal-hal yang dibahas dalam proses musyawarah itu tidak boleh keluar. Ya harus ada hanya di lingkup siapa yang rapat, tapi yang keluar adalah keputusan-keputusan. Kemudian yang ke-11 adalah mengawasi gerakan dalam. Pandangan kita hendaklah kita tajamkan menurut Kiai Haji Mas Mansur. Mengawasi gerak kita yang ada di dalam Muhammadiyah, baik mengenai yang sudah lalu, yang masih berlangsung maupun yang akan dihadapi. Jadi perlu kita mengawasi gerakan kita. Artinya mengawasi gerakan kita dalam melihat sejauh mana tertiban administrasi, ketertiban, amal usaha, perlu terus diawasi, mana yang kemudian kurang tepat kita perbaiki sehingga ke depan bisa menjadi lebih baik lagi. Dan yang terakhir, langkah 12 adalah mempersambungkan gerakan atau memperhubungkan gerakan luar. Artinya apa? Menurut Kiai Haji Mas Mansur, kita berdaya upaya untuk memperhubungkan diri dengan pihak luar. Ya, seperti persyarikatan dan pergerakan-pergerakan lain di Indonesia dengan dasar silaturahim, tolong menolong dalam segala kebaikan dengan tidak mengubah asas masing-masing. Terutama berhubungan dengan persyarikatan dan pemimpin Islam. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi sore dari pukul setengah dua sampai jam 3 itu di kantor pimpinan daerah Muhammadiyah kedatangan tamu dari pimpinan atau pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Depok. Ada dari Tanfiziahnya, ada dari Suriahnya, ada sekitar 10 orang yang datang, dan PDM ada 9 orang anggota pimpinan yang hadir. Kita diskusi, kita ngobrol, dan sangat cair sekali itu. Oh, kadang-kadang kita tersenyum, tertawa, kemudian apa yang bisa kita lakukan. Dan kami, saya sebagai ketua PDM dengan Gus Alek atau Ahmad Solehan bersepakat beberapa hal untuk ke depan agar dakwah-dakwah umat Islam di Kota Depok itu semakin baik dan Muhammadiyah dengan NU bisa terus kerjasama dan kolaborasi dalam hal membela kepentingan Islam, berdakwah, mendakwahkan Islam dan uh, mengamalkan ajaran Islam dengan tetap apa? Tidak mengubah asas masing-masing. Ya, kita sudah paham bahwa asas Muhammadiyah seperti apa, Nahdlatul bagaimana, Nahdlatul Ulama bagaimana, dan juga dengan ormas-ormas lainnya agar kemudian terbangun gerakan terhubung, tersambungkan dengan gerakan-gerakan yang sama untuk kemudian memajukan masyarakat kita dalam berdakwah dan berkhidmat kepada masyarakat dan umat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah 12 langkah Muhammadiyah yang disampaikan oleh Kiai Haji Mas Mansur menjadi langkah-langkah yang harus selalu kita hadirkan
Dari mulai memperdalam masuknya iman, memperluas paham agama, memperbuah budi pekerti, menuntut amalan intikad, menguatkan persatuan, menegakkan keadilan, kebijaksanaan, kemudian menguatkan tanwir, musyawarahkan putusan, kemudian menguatkan musyawarah, mengawasi gerakan dalam, dan yang terakhir adalah memperhubungkan gerakan. Bapak Ibu sekalian, besok kita akan melaksanakan pemilihan pemungutan suara. Maka saya mengajak kepada seluruh warga Muhammadiyah, ayo kita datang ke TPS, ya, sesuai dengan terdaftar di masing-masing. Kita memberikan suara kita, niatkan bahwa kita memberikan suara adalah dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ghairu mahdoh, ya, ghairu mahdoh. Dan mudah-mudahan kita berdoa pilkadanya bisa berjalan dengan lancar, proses pemungutan suara berjalan lancar, proses perhitungan suara juga lancar, sehingga tidak ada ekses, tidak ada hal-hal yang kemudian merugikan kita secara jangka panjang dan juga tidak baik untuk masa depan kota kita. Kami berharap bahwa setelah pilkada semua komponen warga masyarakat Depok kembali pada hal-hal yang kemudian kita adalah sebagai warga Depok, sebagai warga Muhammadiyah, para pimpinan, para kader yang mungkin berbeda pilihan, itu satu hal yang biasa. Dan setelah pilkada kita kembali ke Muhammadiyah, berkhidmat pada Muhammadiyah, karena ada beberapa pimpinan yang sedang cuti untuk eh, supaya fokus dalam pilkadanya, dan setelah pilkada selesai ya kembali berkhidmat di Persyarikatan Muhammadiyah. Dan tentunya juga di akhir pekan kita masih ada satu kegiatan dari rangkaian milad yang cukup panjang, dimulai dari tanggal 1 November, ada Olimpikat 1 yang sudah dilaksanakan, dan nanti akan ditutup tanggal 1 Desember. Kita akan hadir dalam kegiatan puncak milad ke-112 Muhammadiyah tingkat Kota Depok, yang merupakan kegiatan puncaknya, yaitu dengan kegiatan apa? Satu, kita ada pawai ta'aruf dari closing ceremony Olimpikat 1, di mana nanti para peserta Olimpiade dan juga para pemenang, para juara, ya, akan berbaris mengelilingi daerah yang tidak jauh di BJ Timur. Kemudian yang kedua, kita juga akan senam bugar Muhammadiyah. Akan senam, memperkenalkan senam khas Muhammadiyah. Nanti lagu-lagunya adalah lagu-lagu Mars Muhammadiyah, Mars Aisyah, dan Mars Ortom lainnya. Ini adalah senam yang dibuat oleh lembaga seni budaya dan lembaga olahraga pimpinan pusat Muhammadiyah, yang kita ingin diperkenalkan di Muhammadiyah Depok. Kalau bisa nanti sekolah-sekolah Muhammadiyah adain senam, senamnya adalah senam bugar, senam segarmu atau senam bugar Muhammadiyah. Ya, kalau dulu kan kita kenal ada senam SKJ, ya. Kalau sekarang kayaknya anak-anak tuh jarang senam ya, senam. Kalau senam pun kadang-kadang senamnya musiknya musik yang kurang mewakili ruh kita. Nah, ini ada senam bugar Muhammadiyah. Jadi kalau nanti di ranting mau ada senam, pakai ini senam segar bugar, senam bugar Muhammadiyah, itu ada di YouTube, tinggal dibuka saja. Samping itu juga kita akan meluncing apa yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri PDM, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Dr. Abdul Muti MED, tentang 7 kebiasaan baru anak hebat, ya, dari mulai bangun pagi, rajin ibadah, gemar belajar, berolahraga, bermasyarakat, makan yang bergizi, sampai cepat tidur. Itu kita akan launching, dan kami berharap bahwa seluruh
pelajar Muhammadiyah di Depok yang berjumlah 7.900 orang bisa menghadirkan karakter dan kebiasaan-kebiasaan baru ini dalam kehidupan mereka. Terutama bangun pagi untuk sholat subuh, kalau perlu sekolah-sekolah Muhammadiyah itu mengawasi sholat subuhnya dengan teknik-teknik dan cara-cara agar kemudian anak-anak kita juga semangat dalam melaksanakan sholat subuh. Bapak Ibu, itulah yang saya sampaikan kesempatan malam hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi kita dan memberikan kebaikan buat kita semua. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka pertanyaan ya Ustadz. Ya, Sambil silakan. sambil menunggu, saya sampaikan donasi kajian tematik Tauji bisa dikirim melalui Bank BJB Syariah dengan nomor rekening 50 50 25 15 45 59 atas nama KMM Korps Mubalik Muhammadiyah. Kalau tidak ada yang bertanya, langsung closing statement aja atau gimana, Ustaz? Ya, boleh langsung. Ada Silakan. ya? Oke, dari 12 langkah Muhammadiyah, 12 langkah Muhammadiyah spesial menuju milad Muhammadiyah yang saya coba risum adalah amalan intikot dalam 12 langkah Muhammadiyah berarti senantiasa melakukan perbaikan diri sendiri baik untuk amalan maupun pekerjaan atau tugas tanggung jawab. Intikot adalah amalan dalam Muhammadiyah yang berarti senantiasa melakukan perbaikan diri, evaluasi dan koreksi terhadap amalan, pekerjaan, atau tugas dan tanggung jawab. Amalan intikot adalah hendaknya kita senantiasa melakukan perbaikan diri kita sendiri atau self-corrective atau senantiasa melakukan evaluasi baik untuk amalan kita sendiri maupun evaluasi terhadap pekerjaan atau tugas tanggung jawab kita di perserikatan. Dalam konteks ini, Mas Mansur melakukan ada 3 bagian, yaitu intikot kepada diri sendiri, kedua intikot kepada teman sejawat, dan ketiga intikot kepada suatu badan yang diurus oleh beberapa orang seperti perserikatan, majelis, lembaga, ataupun organisasi lainnya. Itu saja dulu, saudara-saudara kader Muhammadiyah semua untuk datang ke TPS pada besok hari 27 November. Ingat untuk money politik itu ada di mana-mana. Memberi dan menerima adalah pelaku. Jadi hendaknya kita menjaga diri dari money politik itu sendiri. Saya yakin kader Muhammadiyah adalah kader-kader cerdas, sudah memiliki pilihan. Semoga Allah mudahkan dalam pemilihan serentak 2024 ini. Sekian dari saya, kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri saya pribadi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Indah. Iya, sama-sama Ustaz. Aman Ustaz. Ya. Saya tutup ya, saya mau pulang. Syukran Ayahanda. Ya, terima kasih Ustaz. Allah khair, Ustaz. Barakallah, sehat-sehat. Ya. Saya izin pamit ya Ustaz Dadang. Ya, Pak Haji.